Jikalau Allah tak menepati janji-janjinya sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan, bagaimana sikap kita? Ikuti renungan saya pada kesempatan kali ini. Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Yudi Nubesi. Dalam kesempatan video kali ini saya mau mengajak Bapak Saudara sekalian untuk kita merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita baca dan kita renungkan, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dan berdoa bersyukur untuk kesempatan kali ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, kami mohonkan kiranya Roh Kudus-Mu menemani kami, menolong kami yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami pahami dan pada akhirnya kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selalu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita dari Ibrani pasal yang 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagian yang kita baca ini adalah tentang Abraham dan Sarah dalam pergumulan iman mereka. Karena itu saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian lain yang sangat terkait erat, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah yang kita harapkan dari orang-orang yang berjanji kepada kita? Saya percaya tidak ada yang lain yang kita harapkan selain orang tersebut segera memenuhi janjinya. Demikian juga jikalau kita yang berjanji kepada orang lain pun berharap agar kita segera memenuhi janji kita. Saya percaya kita semua akan berusaha untuk memenuhi semua janji kita. Sebab lebih daripada sekedar memenuhi janji, ada satu hal penting yang sedang kita bangun di dalam relasi kita dengan sesama, yaitu sebuah kepercayaan. Setiap kita tidak mau kehilangan kepercayaan hanya karena kita tidak menepati janji. Sebab memang pada kenyataan hidup ini rapuhnya sebuah kepercayaan karena banyak janji yang tidak ditepati di antara kita dengan sesama. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang diberikan label ketidakpercayaan karena berulang kali mereka mengingkari janji kepada sesama. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai pada poin ini saya percaya bahwa kita akan sepakat dalam satu hal, yaitu tentang janji. Maka semua kita berharap agar janji itu ditepati, janji itu digenapi. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan relasi kita. Akan tetapi Bapak Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana jikalau yang berjanji kepada kita adalah Allah? Dan bagaimana jikalau yang Allah yang berjanji itu seolah-olah tidak menggenapinya? Bagaimana sikap kita terhadap Dia? Apakah label yang sama akan kita berikan kepada Allah sama seperti yang kita berikan kepada lawan relasi kita,
setiap manusia di dunia ini? Apakah jikalau tidak adanya pemenuhan janji, maka label ketidakpercayaan itu pun akan kita berikan kepada dia? Pertanyaan ini penting Bapak Saudara, sebab pada kenyataan hidup ini banyak orang yang pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab mereka yang mengklaim janji-janji Allah dalam firman Tuhan, pada kenyataannya mereka tidak memperolehnya. Ketika tidak memperoleh semuanya itu, maka mereka menjadi kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dengan baik, untuk memahami dengan baik seperti apa setiap kita seharusnya melihat janji-janji Allah itu, khususnya yang ada dalam Perjanjian Lama, dan bagaimana sikap nyata kita bahwa kita percaya kepada Tuhan yang berjanji kepada kita. Melalui pembacaan kita hari ini dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, bacaan kita menunjukkan kepada kita tentang Abraham dan Sarah. Dikatakan bahwa mereka berdua tidak menerima atau melihat semua yang Allah janjikan kepada mereka. Padahal Tuhan sendiri yang secara langsung berjanji kepada mereka. Apa janji Allah kepada Abraham? Jikalau kita melihat kembali dari Kejadian 12 ayat 1-3 yang sudah kita baca, di sana setidaknya dikatakan ada 3 janji berkat Allah kepada Abraham dan Sarah. Di sana Allah berjanji untuk memberikan berkat kepada mereka, yaitu yang pertama, membuat mereka menjadi bangsa yang besar, membuat mereka menjadi namanya masyhur. Abraham menjadi namanya menjadi masyhur. Dan yang ketiga, Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Namun mari kita lihat dari bacaan kita pada ayat 13 dari Ibrani 11 ini, menekankan satu hal yang jelas bahwa Abraham dan Sarah telah mati. Dan dilanjutkan dengan penekanan yang lain, mereka telah mati dan mati sebagai orang-orang yang tidak menerima janji Tuhan itu. Mereka mati sebagai orang-orang yang tidak menikmati apa yang telah Tuhan janjikan. Mereka hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat secara langsung dan menikmatinya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita melihat fakta di lapangan atau apa yang terjadi dari kehidupan Abraham dan Sarah, memang seperti itu. Kalau kita melihat Alkitab memberikan kita beberapa fakta nyata. Kita melihat waktu Tuhan memanggil mereka keluar dari Kanaan, keluar dari Ur Kasdim ke Kanaan. Namun di Kanaan itu sendiri mereka belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Masih ada kelaparan di mana-mana, dan itu membuat mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Abraham hampir saja mencelakakan satu bangsa, yaitu bangsa Gerar, karena ia berbohong bahwa Sarah adalah saudaranya dan bukan istrinya. Hampir saja ia membawa dosa masuk ke negeri Gerar yang dirajai oleh Abimelek. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham namanya bukan masyhur, tapi sebaliknya bisa saja menjadi bahan hinaan atau bahan bicaraan orang-orang pada saat itu. Ia begitu sulit dan sangat menderita. Ia begitu sulit dalam kehidupannya, dalam keputusannya meninggalkan Ur pada saat itu. Dan kondisi ini bagaimana bisa ia menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Kalau kita melihat fakta yang lain di dalam pergumulan hidup mereka tentang keturunan, pada akhirnya Allah memang memberikan Ishak bagi mereka, tapi itu pun di hari tua mereka. Tapi ketika Abraham dan Sarah diberikan seorang anak di hari tua mereka, justru Allah memerintahkan agar Abraham mempersembahkan Ishak kepada Allah. Abraham bisa saja berpikir besok apalagi yang akan Tuhan perintahkan agar Abraham lakukan. Dia bergumul dengan begitu banyak hal. Inikah janji bahwa Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar? Masih sangat jauh dari harapan. Kalau kita melihat fakta yang lain Bapak Saudara, memang pada saat itu pada akhirnya Abraham dikatakan bahwa mempunyai begitu banyak kambing domba dan juga banyak gembala-gembala yang bekerja padanya. Tapi pada satu ketika gembalanya ribut dengan gembala keponakannya Lot, yang akhirnya membuat mereka harus berpisah. Ia harus menerima satu kenyataan, berpisah dari keponakannya, berpisah dari keponakan yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia. Dan satu kenyataan yang lain, di mana daerah yang Abraham dapatkan adalah daerah yang kurang subur jikalau dibandingkan dengan daerah yang Lot pilih, yaitu di lembah Yordan yang begitu subur.
Jika demikian, yang buruklah yang didapatkan dari yang baik oleh Abraham. Di manakah janji-janji berkat Allah itu? Di manakah janji-janji Allah yang berlimpah itu bagi kehidupan Abraham? Namun Bapak Saudara, dari fakta-fakta ini tidak membuat Abraham dan Sarah menjadi kecewa dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tentu dari sikap mereka ini Bapak Saudara membuat kita bertanya, mengapa mereka tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan? Bukankah kehidupan mereka begitu menderita? Bukankah mereka memikul beban yang berat? Mereka belum bahkan tidak mendapatkan janji-janji itu. Kita kembali kepada perikop kita yang kita baca dari Ibrani 11 ayat 13 sampai ayat 16. Ini adalah bagian dari Ibrani pasal 11 yang secara khusus berbicara tentang iman dan bukti-bukti iman yang ditunjukkan oleh penulis Ibrani. Perhatikan secara keseluruhan dari pasal 11 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Ada satu kata penting dan yang terus diulang-ulang, yaitu kata iman. Dikatakan iman dalam iman oleh iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh perjanjian lama pada saat itu. Penulis Ibrani menunjukkan bahwa bagian ini, kata ini, iman adalah bagian yang sangat penting di dalam perikop yang ia tulis. Namun sebelum ia menunjukkan bukti-bukti iman dari tokoh-tokoh perjanjian lama, Saudara, ia terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu iman. Karena itu kalau kita membaca dari pasal 11 ayat 1 dikatakan dengan jelas bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah yang paling diharapkan Abraham dan Sarah? Ini sebuah pertanyaan penting. Apakah yang paling diharapkan Abraham dan Sarah? Saya percaya tidak ada jawaban lain bahwa mereka mengharapkan agar Allah segera memenuhi janji-janji berkat-Nya bagi mereka. Karena itu walaupun dikatakan bahwa Abraham dan Sarah telah mati dan mati dengan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Namun perhatikan, dari kalimat awal di ayat yang ke-13, penulis menekankan satu kata yang sangat penting, bahwa semuanya itu terjadi di dalam iman. Walaupun mereka telah mati, tapi mereka mati di dalam iman. Walaupun mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi semuanya itu terjadi di dalam iman. Bapak Saudara, menarik Bapak Saudara, hal ini berarti bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang mereka peroleh dan yang tak terlihat dan hanya dapat dilihat dengan mata iman. Hal ini juga berarti Bapak Saudara, walaupun Abraham dan Sarah telah mati dan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, hal itu bukan berarti bahwa janji-janji berkat itu tidak akan ditepati oleh Allah. Allah akan tetap menepati janjinya. Dan dalam imanlah mereka, Abraham dan Sarah, melihat dan merasakan penggenapan janji itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar satu prinsip yang baik dan sangat penting, bahwa untuk dapat memahami dan menerima janji-janji berkat Allah itu harus dimulai dari dasar yang benar, yaitu dari iman. Dengan dan melalui imanlah pemenuhan janji itu dapat terlihat. Dengan imanlah apa yang kita percayai dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu akan benar-benar kita nikmati di dalam hidup ini. Apa yang kita baca pada hari ini, Abraham dan Sarah, mereka telah melakukan apa yang namanya iman itu. Karena itu pada ayat 13 dikatakan dengan jelas, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, inilah adalah bentuk iman. Yang dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya. Melihat pada bagian ini Bapak Saudara menunjukkan posisi di mana mulainya Abraham dan Sarah beriman. Posisi awal di mana mereka mulai beriman atau percaya kepada Allah yang memanggil mereka. Dan melambaikan tangan dalam pengertian ini adalah berbicara tentang menyambut apa yang diimani itu dengan penuh sukacita. Menyambut dengan sukacita. Inilah yang terjadi pada Abraham dan Sarah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi pertanyaannya adalah pemenuhan janji berkat seperti apakah yang diimani, yaitu yang dilihat dan disambut oleh Abraham dan Sarah.
atau pemenuhan janji berkat seperti apakah yang diperoleh walaupun mereka telah mati. Satu bagian penting dari Yohanes 8 ayat 56 sangat menolong kita untuk memahami bagian penting dari iman Abraham. Yesus pernah mengatakan satu kalimat seperti ini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Sekali dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Inilah yang diimani, yaitu dilihat dan disambut oleh Abraham dan Sarah. Inilah yang diperoleh oleh Abraham dan Sarah dari janji berkat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri dan berkat keselamatan yang ada di dalam Dia. Dan ini dikatakan membuat mereka sangat bersuka cita. Bapak saudara yang terkasih, sekali lagi prinsip penting dari apa yang kita pelajari ini adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah kita dapat melihat pemenuhan janji-janji berkat Allah itu bagi setiap kita umat manusia. Sampai pada bagian ini Bapak saudara, pertanyaan pentingnya bagi kita adalah bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan sikap iman kita selama ini? Sejak kita mulai mengaku percaya kepada Tuhan, percaya akan janji-janji berkat Allah, apakah kita sudah beriman, yaitu melihat dan menyambut dengan penuh sukacita sama seperti yang Abraham dan Sarah lakukan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat dan menyambutnya dengan penuh sukacita pemenuhan janji berkat itu di dalam Kristus? Ataukah ada harapan atau klaim-klaim lain selain dari Yesus Kristus itu sendiri dan keselamatan yang Ia telah berikan? Sama seperti Abraham dan Sarah, kiranya semua kita melihat dengan mata iman bahwa janji-janji berkat itu telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya perlu belajar untuk terus beriman dan percaya bahwa Tuhan kita akan terus memelihara perjalanan hidup, perjalanan iman kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya yang percaya bahwa janji-janji berkat itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus, apakah sikap nyata yang harus kita tunjukkan, kita nyatakan, yang dapat terlihat di dalam kehidupan ini? Ini adalah sebuah pertanyaan penting untuk melanjutkan poin pembahasan kita. Apakah sikap nyata yang dapat dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah pemenuhan dari janji-janji berkat itu? Atau secara lebih mendasar lagi pertanyaannya adalah, apakah sikap yang ditunjukkan oleh Abraham dan Sarah bahwa mereka beriman, yaitu melihat serta menyambut janji berkat dari Tuhan itu di dalam kehidupan mereka? Saya memberikan satu ilustrasi Bapak saudara. Katakanlah saya adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya bekerja dan saya diberikan upah sebulan sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Dengan upah 10 juta rupiah, saya yakin bahwa suatu saat nanti saya akan bisa membeli sebuah mobil baru. Lalu saya pergi dan mengecek jenis-jenis mobil, dan pada akhirnya saya memutuskan saya akan membeli sebuah mobil Avanza keluaran terbaru yang katakanlah seharga 200 juta. Saya percaya bahwa dengan gaji tersebut suatu saat nanti saya bisa membeli mobil baru. Bapak saudara, pertanyaannya adalah, apakah bukti nyata dari sikap saya bahwa saya suatu hari nanti bisa membeli sebuah mobil baru? Apakah sikap nyata yang bisa saya tampakkan dari diri saya, tunjukkan dari diri saya, bahwa saya bisa mengabulkan mimpi saya tersebut? Saya percaya Bapak saudara, jawabannya tidak ada yang lain selain saya harus menabung. Selain saya harus tidak boros, saya harus irit, saya tidak boleh foya-foya. Saya tidak boleh membeli barang-barang yang tidak saya butuhkan. Nah Bapak saudara, ilustrasi ini walaupun sangat berbeda dengan iman, namun ada satu hal penting ketika kita berbicara dengan apa yang kita percaya atau apa yang kita imani, itu memerlukan bukti nyata yang dapat dilihat. Pada konteks pembacaan kita pada hari ini, kesempatan kali ini,
Abraham dan Sarah di dalam iman mereka menunjukkan ada sikap nyata yang dapat mereka tunjukkan. Ada sikap nyata yang sangat jelas terlihat. Kalau kita membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, di situ kita melihat ada cara hidup atau sikap hidup dari Abraham dan Sarah yang menjadi satu tanda, menjadi satu petunjuk tersendiri dari iman mereka. Dikatakan mereka sedang mencari sebuah tanah air, yaitu tanah air surgawi, dan mereka melakukannya dengan penuh keinginan yang sangat kuat dan dilakukan sampai akhir kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tekun dan tekun sampai akhir hidup mereka. Itu mereka tekun dan mereka setia di dalam iman mereka. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-15, penulis Ibrani menunjukkan kepada kita satu hal nyata. Kita baca dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan ke situ, kesempatan untuk pulang ke situ. Sekali lagi, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Abraham dan Sarah bisa saja mempertimbangkan untuk kembali ke negeri asal mereka, yaitu negeri Ur. Mengingat bagaimana kehidupan di sana, bagaimana mereka hidup dan merasakan hal-hal yang memberikan kenyamanan di sana. Ada saudara-saudara dan orang-orang sedaerah yang bisa menolong mereka dalam setiap kesulitan mereka. Semua ini sangat menggoda mereka untuk kembali ke negeri asal mereka. Seorang ahli perjanjian lama bernama Trempeng Lomen mengatakan bahwa negeri Ur adalah sebuah negeri yang kalau sekarang itu seperti Tokyo, seperti New York, seperti London. Sebuah kota yang sudah sangat maju jika dibandingkan dengan Kanaan, maka Kanaan adalah satu wilayah yang masih sangat tertinggal pada saat itu. Memang ada wilayah-wilayah di Kanaan seperti Yeriko, seperti Geser Sikem, tapi kota-kota itu bukanlah tandingan daripada kota Ur itu sendiri. Karena itu Bapak Saudara, sekali lagi putusan Abraham dan Sarah meninggalkan kota Ur adalah keputusan yang benar-benar melibatkan iman yang luar biasa. Tapi Bapak Saudara, rupanya penulis Ibrani melihat bahwa keputusan untuk meninggalkan Ur ini belum menjadi bukti final dari iman Abraham. Ada hal lain yang ingin ditunjukkan tatkala janji-janji Allah itu belum ditepati atau belum mereka lihat secara langsung dalam kehidupan mereka. Alkitab memberikan kepada kita fakta-fakta bahwa ketika Abraham dan Sarah tinggal di daerah yang baru, yang tak sebaik Ur, mereka tetap memilih untuk bertahan. Ketika ada kelaparan dan harus berpindah-pindah, mereka tak memilih pulang ke kampung halamannya. Tatkala Tuhan belum memberikan mereka keturunan selama bertahun-tahun sampai di hari tua mereka, mereka tetap tidak mau kembali, bahkan kembali kepada sembahan mereka yang ada di negeri Ur. Dari sini jelas Bapak Saudara bahwa sesungguhnya ada begitu banyak kesempatan dan alasan untuk mereka kembali ke negeri asal mereka, Ur. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15. Namun apapun juga itu kondisi Abraham dan Sarah dalam pergumulan iman yang berat itu, mereka tetap teguh pada pendirian, yaitu tekun dan setia kepada Allah yang telah memanggil mereka. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya jadi teringat awal mula ketika saya datang ke Jakarta merantau. Bapak Saudara, saya datang bersama dengan rombongan-rombongan teman-teman saya dalam satu rombongan yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Kami datang untuk studi di salah satu sekolah teologi di Jakarta. Ketika kami datang dan studi menjalani kehidupan asrama dan semua yang ada di sana, banyak dari kami yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mau melanjutkan studi karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan. Banyak dari kami pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari kampus tersebut. Tapi persoalannya adalah ketika memutuskan untuk keluar dari kampus tersebut, apakah mau tetap tinggal di Jakarta atau akan pulang ke kampung halaman? Banyak yang bergumul untuk antara pulang dan tidak pulang, karena ketika mereka datang dari kampung halaman,
banyak hal yang mereka telah lakukan. Mereka telah syukuran, mereka telah mengundang orang-orang untuk datang dan berdoa di rumah mereka, mengundang hamba-hamba Tuhan untuk datang dan berdoa, mengundang orang-orang sekampung, bahkan mengadakan syukuran, mengadakan pesta terkait dengan kedatangan mereka ke Jakarta untuk studi atau untuk berkarir di Jakarta. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan ini membuat satu hal yang membuat mereka bergumul begitu luar biasa antara pulang dan tidak. Jikalau pulang, maka mereka akan merasakan malu yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka datang ke tempat ini untuk studi dan harapannya adalah berhasil. Tapi sebelum berhasil, mereka harus sudah kembali ke kampung halaman. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada gengsi, ada malu di sana untuk kembali ke kampung halaman. Saya juga percaya bahwa setiap orang tua kita, orang tua kami yang mengirim kami untuk studi Jakarta atau yang bekerja di Jakarta, mereka pun berharap hal yang sama. Sukses dulu baru kembali. Tapi Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang Abraham dan Sarah yang memilih untuk tidak kembali ke tanah asal mereka, itu bukan karena mereka gengsi atau malu karena sudah keluar dari kampung halaman. Tetapi mereka tetap bertahan di sana. Mereka bertahan dengan jelas karena iman mereka kepada Allah Yahweh yang memanggil mereka. Bapak saudara, sebab saat meninggalkan Ur itu bukan sekedar meninggalkan kampung halaman, tanah asal mereka. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari meninggalkan Ur, yaitu mereka meninggalkan sembahan mereka. Seperti yang tercatat dalam Yosua 24 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu Bapak saudara memilih bertahan dengan sikap teguh pada pendirian, yaitu tekun dan setia pada Allah Yahweh yang memanggil mereka, adalah fakta nyata dari iman Abraham dan Sarah. Bapak saudara yang terkasih, sekali lagi dari sini kita belajar satu prinsip yang baik terkait dengan iman itu. Iman itu dibuktikan dan nyata melalui ketekunan dan kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan. Sekali lagi, iman itu dibuktikan dan nyata melalui ketekunan dan kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah waktu untuk memilih dua kesempatan. Kesempatan untuk tetap tekun dan setia mengikuti Tuhan, atau kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk tidak tekun dengan cara memilih meninggalkan Tuhan. Akan begitu mudah bagi kita untuk memilih yang kedua, yaitu tidak lagi tekun dan meninggalkan Tuhan, daripada harus memilih bertahan untuk tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Dan dalam hidup ini banyak penderitaan yang kita alami. Namun ingatlah bahwa ketika Kristus memanggil kita untuk percaya padanya, bukan sekedar kita percaya dan mengklaim janji-janji itu, tetapi tetap hidup dalam kebiasaan lama kita, tetap hidup di dalam ketidaksetiaan. Ia yang memanggil, ia juga berharap kita tekun dan setia mengikutnya sampai akhir kehidupan kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir perenungan ini saya mau mengatakan kita tekun dan setia bukan karena sebatas teladan dari Abraham dan Sarah yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun lebih daripada itu, kita tekun dan setia karena Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk memenuhi janji-janji berkat-Nya itu dari Allah itu, telah melakukannya dengan ketekunan dan kesetiaan. Sekali lagi, kita tekun dan setia karena Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk memenuhi janji-janji berkat Allah bagi manusia. Ia telah melakukan semuanya itu dengan ketekunan dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan bersyukur untuk kesempatan kali ini mendengarkan renungan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Kami belajar hal yang penting dalam kehidupan ini terkait dengan iman. Kami belajar untuk melihat janji-janji Tuhan, melihat dari kacamata iman, melihat dari iman kami kepada Yesus Kristus yang adalah pemenuhan dari janji-janji berkat Allah itu bagi manusia, khususnya bagi kami manusia-manusia berdosa yang mengharapkan, membutuhkan keselamatan kekal. Kami bersyukur Yesus Kristus telah datang dan memberkati kami dengan cara menyelamatkan kami. Biarlah kiranya kami terus beriman dan kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan iman kami, iman kepada Yesus Kristus itu kami juga nyatakan dalam kehidupan kami. Nyatakan melalui ketekunan kami dan kesetiaan kami dalam mengikuti Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang tak mampu berjalan sendiri.
dengan mudah sekali untuk tergoda dan tidak tekun dan setia. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami tetap tekun dan setia sampai akhir kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan singkat dari saya pada kesempatan di video kali ini. Saya berharap bisa menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian yang menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.